atur kertasnya, Ibu. Kertasnya mungkin dua kiri kanan ya. Ini di bawahnya gabung. Di sarana sumber belajar. Nah, sumber belajar ini kalau ini kan internet. Internet ini saya lihat buku 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 apa namanya, ditambahkan yang Ibu kalau mau internet juga mungkin video yang Ibu bikin bisa ditambahkan ke dalam video tentang buah puasa atau bagaimana. Ini nanti dari puasa itu ini nyambung di kegiatan pembelajarannya kita pakai discovery learning. Nah, di pembagian tadi ya, kegiatan kegiatan inti. Kegiatan inti satu mengamati beberapa istilah dalam puasa untuk ditanggapi. Kemudian beri pertanyaan dan bentuk kelompok. Nah, saya ini bingung yang pertama nih dibagi kelompok dulu atau mengamati dulu gitu. Apakah kita Yang bagi kelompok dulu? Bu ya, pertemuan Ya. Yang kegiatan inti kan, kegiatan inti satu siswa mengamati peserta didik diberi pertanyaan. Kemudian peserta didik minta bentuk kelompok. Nah, apakah bentuk kelompok kita dulu atau mengamati dulu? Ini mengamati istilah dalam puasa itu yang diamatinya di mana? Kalau bisa kita jelaskan siswa mengamati pengertian puasa di dalam buku itu, halaman itu. Nah, jelas anak ada keterampilan membacanya. Kalau ini di mana yang akan diamatinya? Apa dia mengamati gambar atau video atau apanya? Dijelaskan siswa mengamati atau menyimpulkan istilah-istilah puasa dalam buku itu. Atau kita kasih fotokopi bukunya. Dijelas atau buku atau LKS atau apa yang dia pakai. Kemudian siswa menjawab pertanyaan di kelompok. Nah, kita kalau Anda bagi kelompok, di kelompok ini kita jelaskan. Setelah siswa dibagi kelompok, siswa mengamati kelompok satu halaman sekian, kelompok dua halaman sekian gitu dijelaskan. Makanya kan masih ngambang apakah pakai discovery learning nih atau masih ceramah kayaknya gimana gitu. Jadi ya, masukkan saja yang satu dua nih ke dalam pembagian kelompok. Siswa dibagi beberapa kelompok. Setelah kelompok terbagi, baru siswa kelompok A mengamati pengertian itu di halaman sekian. Nanti siswa itu mengamati, di jelas dia yang diamati di mana. Atau kalau ada tayangan videonya gitu. Kalau ada tayangan video, berarti video kan juga sebagai bahan ajar. Video yang atau video orang lain boleh diambil video orang lain boleh video Bapak, Ibu sendiri. Kalau video orang lain kan di YouTube. YouTube-nya itu yang kita tampilkan. YouTube apa itu di copy, diambil di sana. Di yang internet ini kami bisa buka gitu, bukan hanya sebagai pajangan. Anak juga bisa lihat nanti, oh ini videonya gitu ya. Jadi mungkin itu saja yang kita tambahkan. Kalau yang lain tadi kata Pak Mun juga udah mulai menampakkan titik terangnya gitu. Itu saja tambahannya. Terima kasih. Jadi mohon maaf Bu, mau bertanya. Jadi untuk kegiatan inti yang di 60 menit per 60 menit di pertemuan satu tadi itu kita hilangkan saja Bu ya. Iya. Berarti masuk langsung ketiga apa dia dijelaskan seperti di pertemuan kedua Bu. Di pertemuan kedua itu katanya di nomor 6 peserta didik dibentuk 4 kelompok untuk mengumpulkan data dan informasi kaitan untuk menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan yang tadi saya misalnya di kelompok itu diskusikan puasa dan ketentuan apakah perlu dikasih itu Bu, di bawahnya ada ABC-nya itu Atau satu nih sama enggak bahannya dengan pertemuan dua nih? masih berkaitan. Atau mungkin di pertemuan satu ini diputarkan video, nanti anak mengartikan pengertian puasa dari video itu contohnya gitu. Kan untuk Oh iya, pengayaannya itu ya.
Ya, mungkin akan siswa memperhatikan pada yang video tentang puasa jalannya. Nanti baru dia bikin pertanyaan dari video yang yang Ibu tampilkan. Baru dia mendiskusikan puasa yang bagaimana gitu. Berdasarkan atau gambar juga bisa, nggak mesti video. Mungkin ada gambar ada kita anak baca gambar ya. Kalau nanti TS nya lebih cepat dia baca-baca gambar itu. Tapi kalau yang ditulis di sini, oh, apa tadi ya? Yang ini siswa mengamati istilah dalam puasa untuk ditanggapi puasa yang di mana yang dia akan tanggapi gitu. Yang pasnya mah yang pertemuan 2 pasnya gitu. Atau cukup 2 kali pertemuan saja, nggak usah 3 kali pertemuan. Oke, Bu. Insya Allah nanti saya perbaiki lagi. Makanya kemarin memang saya ketika teman-teman minta share itu saya bilang saya masih banyak yang mau dikoreksi. Ya, nggak masalah. Atau cukup 2 kali pertemuan saja kita ambil yang kelompok yang pertemuan 2 dan pertemuan 3 nih. Atau mungkin pertemuan 3-nya mungkin bisa bikin peta konsep, anak tuh kan juga bisa bikin proyek apa kan bisa juga ditambahkan. Yang 1, 2 ini sama maksud sebenarnya, cuma 1 masih ngambang tuh. Yang 2 tuh baru pas. Iya, Bu. Makasih banyak, Bu. Ya, oke. Ya, terima kasih Bu Kas. Iya, Pak. Izin Bu, izin Bapak. Ya, silakan Pak. Ini tadi dilihat dari kegiatan pembelajaran Pak, agak ragu. Soalnya tadi kan masalah pertanyaan pemantik itu kan. Iya Pak. Ya Pak. Bapak. Ya, silakan Pak. Berkenaan tentang pertanyaan pemantiknya Pak. Ya. Sebab di kegiatan pendahuluannya kan itu tidak ada kan atau gimana? Betul. Ya, harusnya masuk dalam kegiatan pendahuluan kan Pak? Ya, betul. Oh, ya. Tapi itu di nomor 3 itu saya guru berikan stimulus kepada peserta didik dengan cara memberi hadiah pada siswa yang mampu menjawab pertanyaan. Maksudnya mampu menjawab pertanyaan pemantik itu tadi, Pak. Jadi gitu. Ya, tapi pemantiknya dimasukkan ke situ kan, Pak? Iya. Bukan begitu? Ya, pertanyaan atas itu dimasukkan ke situ. Di sini harusnya jelas-jelas apa pertanyaan pemantiknya di sini, Bu. Jadi harus di gitu, Pak ya? Iya, kalau di sini kan berbeda antara rumusannya ya, supaya tidak meragukan bahwa yang kita maksud itu adalah pertanyaan pemantik. Iya. Ya, makasih Pak. Ya, makasih Pak. Mungkin bahasanya begini Pak Nggih. Ya, silakan Pak. Guru memberikan pertanyaan pemantik dan memberikan stimulus kepada siswa yang mampu menjawab. Mungkin lebih bisa. Jelas ya, bisa. Oke. Bahasanya aja Pak ya, yang mungkin dirubah. Oke, ya, makasih ya. Makasih Pak Unip. Ya, mungkin dari saya, Bu Robiah, ini berapa dalam 1 minggu itu berapa jam Bu? Pelajaran fikih ini? Kalau di tempat kami ini kan pondok Pak ya, jadi kami itu ada masuk siang, itu masuk yang formal, kemudian ada juga masuk kita lanjut di namanya madrasah diniyah. Ya, gitu. Cuma maksudnya fikih ini. Jadi kalau untuk formal itu kita 2 kali pertemuan, Pak. 2 kali pertemuan maksudnya 2 jam pelajaran apa? Soalnya kan di sini 3 kali pertemuan. Satu kali pertemuan 2 jam pelajaran. 1 kali pertemuan 2 jam pelajaran. 1 minggu maksudnya Bu, 2 jam 1 minggu. Nggih. Satu pertemuan. Harusnya 6 JP itu Pak Nggih. Nah, ini harusnya 6 JP bukan 8 ini. 6 ya. Iya kan? 6 kali 40 menit. Kalau ini Ibu membuat 8 kali. Kalau 8 kali 2 JPL seminggu harusnya ini 4 kali pertemuan. Berarti ya Pak ya? 6 JP jam, harusnya. 6 JP. Iya. Gini. Ya, tuh. Kemudian
Eh, sarana oke, sudah. Sumber belajar, ya mungkin internet ini bukan internet sumber belajarnya, tapi apa misalnya, Video. iya, internet itu kan sebagai wadah aja, kan bisa dari LMS, dari Nggih. internet juga, seperti kita Zoom dari apa juga gitu ya. Jadi itu mungkin lebih diperjelas. Nah, Jadi lebih kalau kita masukkan video itu bagaimana, Pak? ya nggak apa-apa. Jadi internet ini tidak masuk karena saya pikir kan internet juga di sana kan macam-macam ya, ada materi, kemudian ada video juga yang bisa kita ambil dari internet gitu. Nah, iya, video yang ada di internet itu yang kita pakai videonya. Nggih, nggih. Kemudian model pembelajarannya discovery learning ya, Bu. Nah, Nggih. karena discovery learning ini kan ada juga langkah-langkahnya nih, Bu. Jadi, Bu, sebaiknya Nggih. menjelaskan langkah-langkahnya sama dengan PBL ya. PBL itu misalnya langkahnya memberikan orientasi, kan begitu ya. Hmm. Kalau discovery learning ini kan langkah-langkahnya biasanya kan ada stimulation ya, stimulus, ada problem Hmm. statement, ada data collection, ada data processing, ada verifikasi ya. Jadi dibuat di kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan langkah-langkah model discovery learning. Nah, jadi itu yang perlu. Jadi jelas sintak discovery learning itu. Jadi kalau tadi Itu nggih, nggih. ya, jadi kalau tadi kan ada pertanyaan Bu Kas, apakah membagi kelompok terlebih dahulu atau apa kan begitu ya? Sebenarnya kalau kita membuat sesuai dengan langkah-langkah model discovery learning, nah itu kan jelas sekali. Ada stimulation awalnya, ada problem statement. Nah, jadi saran saya, tolong betul-betul dipelajari apa langkah-langkah setiap model pembelajaran yang kita buat. Sehingga kita merumuskan kegiatan pembelajaran kita itu sesuai dengan langkah-langkahnya. Oke ya gitu ya, Bu. Nggih, Pak. Oke. Pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Nah, oke. Tadi sudah ada masukan pertanyaan pemantik ini di kegiatan pembelajaran. Itu juga harus dijelaskan ya. Tadi walaupun sudah dijelaskan oleh Ibu tadi pada Dan kegiatan diakhiri dulu, tiga tadi boleh ke ya. masjid ya. Kemudian kegiatan inti. Nah, jadi di kegiatan inti ini sesuaikan dengan langkah-langkah pembelajaran apa? Pembelajaran discovery learning, Ibu. Oke. Nggih. Nah, Jadi makanya seharusnya saya kegiatan inti ini iya, Bu. Jadi pada kegiatan inti ini sesuaikan langkah-langkahnya dengan apa, Bu? Dengan discovery learning. nggih, Halo, Bu. Ini bisa nggak Pak? Misalnya kasih contoh dan Sinyalnya Bu Rabiah putus-putus. Sinyal Ibu enggak jelas. Kalau yang lain suara saya jelas ya, Pak? Jelas Pak, jelas. Suara Bu apa untuk enggak jelas. contoh Pak. Apa? Kasihkan kepada saya kegiatan inti itu kira-kira apa yang pertama yang harus saya lakukan gitu loh kalau saya menggunakan apa namanya pembelajarannya dengan model pembelajaran discovery learning. Ya. Misalnya tahap stimulus itu ya, stimulasi itu
Nah, misalnya guru memberikan stimulus, bisa juga dalam bentuk pertanyaan ya. Nah, Nggih. kemudian nanti siswa mengidentifikasi pertanyaan tersebut. Ya, tapi kalau terlalu sulit, Ibu, yang intinya adalah pada langkah awal itu kita memberikan stimulus yang memancing mereka untuk apa? Memancingnya mereka untuk belajar melalui pertanyaan kan gitu ya. Nggih. Jadi sesuaikan dengan langkah-langkah discovery ya, discovery. Kalau untuk penutup ini sudah oke, ada refleksi, ada memberikan penghargaan, ada tindak lanjut untuk kegiatan berikutnya. Ya. Nah, jadi karena ini ketiga-tiga pertemuannya discovery learning ya, Bu. Halo, Bu. Nggih, Pak. Untuk 3 kali pertemuan ini persis sama ya, discovery learning ketiga-tiganya. Heeh. Nah, kalau intinya relatif sama ya, Bu. Nah, ini yang disampaikan oleh juga Ibu Kas tadi. Itu antara pertemuan pertama dan kedua berbeda ya. Karena model yang Ibu gunakan tetap discovery learning, jadi polanya harus sama untuk 3 kali pertemuan ya. Ya. Kemudian, oke, asesmen formatif, oke. Ya. Ya, mungkin masukan dari saya itu ya, Bu, ya, yang perlu diapakan ya, mungkin untuk jadikan catatan ya untuk diperbaiki ya. Baik, Bapak dan Ibu, ada pertanyaan sebelum kita mengenalkan sedikit terkait dengan apa? Karena ini juga diberikan oleh Bu Kaprodi ya untuk mengenalkan kepada para mahasiswa PPG terkait dengan RPP dalam pola deep learning. Tapi jangan Bapak dan Ibu jangan terlalu dibingungkan dengan ini ya. Buat aja sesuai dengan yang ada di LMS ya modulnya, yang ada di modul. Tetapi ini sekedar pemberian wawasan awal saja dengan apa? Kadang-kadang memang kita dibuat bingung ya Pak, berubah-ubah ini ya. Iya, Pak. Ada kurikulum cinta, ada deep learning, ya RPP-nya juga macam-macam, walaupun isinya relatif sama kan begitu ya. Bapak mau tanya, Pak? Ya silakan Pak Sumar. Iya, mau tanya ini kalau misalkan ini kan katanya untuk penguploadan RPP ini kan sampai tanggal 2 ya, Pak ya. Ya, Kalau misalnya saya bikin ini selesai, saya kirimkan ke dosen pamong atau ke Bapak, kira-kira bisa, Pak? Untuk dikoreksi maksudnya. oh bisa, bisa Pak. Ya, Oke, ya, bisa sama ya? Bu Kas Oke, juga siap. bisa. Oh iya, makasih, Pak. Ya, Menambahkan, Pak, pertanyaan tadi, Pak. ya silakan Pak. Itu di tugas modul 3 ini kan nanti tugas akhirnya kan mengupload RPP atau modul. Oke. Modul Ini belajar apakah RPP. apakah modul yang kita upload kayaknya diberi waktu tanggal 2 terakhir itu nanti modul yang dijadikan penilaian ketika UKIN, Pak? Ataukah nanti kita bisa rubah lagi ketika mau pelaksanaan UKIN yang di situ ada video pembelajaran, otomatis kan berbasis harus sesuai dengan RPP atau modulnya. Ya, kalau pengalaman yang biasa, ketika UKIN kita juga bisa mengupload kembali RPP dan video kita, Pak. Jadi masih ada untuk diperbaiki. Oh gitu, okay. Jadi Nah, bukan ini artinya kan yang ini kan kita untuk upload, proses ini ya. Ini kan gitu. untuk mengupload pertama kan bagian dari proses pembelajaran ini. Nah, nanti akan ada proses ujian berikutnya UKIN. Artinya ada kemungkinan RPP kita mungkin kalau Bisa kita anggap kurang diperbaiki. sesuai. Oh, oke. Iya, bisa. Oke. Masih ada Bapak dan
Jadi model